Kelahiran Pedang Iblis bab 1851 Paranoid. Rune Kesier hampir merupakan sumber daya universal. Setiap ahli yang telah mencari metode untuk meningkatkan lautan kesadaran mengetahuinya. Bahkan para hibrid yang pernah tinggal di negeri luar telah belajar tentang metode pelatihan terbaik untuk bidang mental. Beberapa orang mungkin belum pernah melihat Rune Kesier. Versi kepahlawanan mereka cukup umum di dalam organisasi besar, tetapi banyak dewa mungkin tidak pernah repot-repot mencarinya. Lagi pula, semua orang telah mengembangkan metode pelatihan pribadi pada saat itu. Dan menemukan versi yang sesuai dari sumber daya tersebut hampir mustahil. Noah tidak pernah repot-repot mencari Rune Kesier setelah kenaikannya. Dia bahkan tidak yakin apakah sumber daya itu ada di tanah abadi. Dia naik dengan Rune Kesier ke-7 untuk menjual atau memperdagangkannya, tetapi rune itu akhirnya menjadi basis parasit. Tampaknya tidak ada pasar untuk sumber daya tersebut di tingkat yang lebih tinggi. Jadi dia akhirnya mulai percaya bahwa spesies Kesier tidak ada di sana. Namun, sisa-sisa kota perak membuktikan bahwa dia salah. Sebuah rune Kesier yang memiliki kekuatan untuk memberi tekanan pada lingkungan mentalnya bersinar tinggi di langit tepat sebelum dimulainya badai. Dia telah menemukan apa yang ingin didapatkan oleh para pembudidaya dan bibrida peringkat 8. Bahkan perang akan mulai menggunakan metode pelatihan yang dapat membawa bidang mental ke peringkat ke-9. Noah tidak tahu bagaimana perasaannya tentang sumber daya itu setelah mengetahui tentang persyaratan yang terkait dengan peringkat ke-9. Pusat kekuasaannya membutuhkan lebih dari sekedar pertumbuhan sederhana untuk mengubahnya menjadi eksistensi peringkat 9. Mereka harus mengumpulkan energi untuk mengekspresikan hukumnya dan menciptakan organ halus yang berisi bahan bakar jenis baru. Memiliki akses ke sumber daya berharga sejak awal ke-8 mungkin telah merugikan hukumnya karena betapa mudahnya meningkatkannya dengan Rune Kesier. Namun, lingkup mental Nuh mendekati peringkat ke-9. Bahkan keberadaannya terasa siap untuk maju, jadi menghilangkan beberapa kesulitan dari jalannya tidak akan merugikannya sama sekali. Raja Elbas membuat yang lain mengalami kebingungan serupa saat melihat Rune Kesier ke-9 di langit. Keserakahan, kebodohan, dan keraguan memenuhi pikiran mereka ketika banyak pemikiran tentang peringkat ke-9 melonjak di dalam diri mereka. Rune tunggal itu telah mengubah cara mereka awalnya berencana mendekati kota perak. Mereka berada di sana kebanyakan untuk menjelajahi reruntuhan, merebut sumber daya, dan mencoba mempelajari lebih lanjut tentang langit dan bumi. Namun sedikit kekhawatiran muncul di dalam diri mereka ketika mereka memahami sifat lawan mereka. Dunia mengakui naga sebagai spesies binatang ajaib terkuat, tetapi ada pengecualian, dan spesies Kesier adalah salah satunya. Kera-kera itu memiliki serangan mental yang kuat, dan kecerdasan mereka bisa menandingi manusia. Satu-satunya kelemahan mereka berasal dari spesiesnya, namun mereka tetap cukup mengancam. Ular, kera, dan naga, Noah mengutuk dalam pikirannya sebelum menghunus pedang iblis. Hidupku adalah siklus terkutuk. Aku tidak merasakan apa-apa. Raja Elbas mengerutkan kening saat melihat Nuh menghunus pedangnya. Yang lain dengan cepat mengkonfirmasi pernyataannya, dan Noah hanya menyetujuinya. Indranya juga tidak menangkap apapun, tapi dia tahu betapa kuatnya makhluk-makhluk itu, dan dia tidak berani meremehkan mereka. Selain itu, Nuh tidak melupakan peringatan naga waktu. Kota yang runtuh dapat membawa sebagian dari langit lama. Sumber daya tersebut mungkin masih tersembunyi dari penguasa sebelumnya di wilayah tersebut. Namun kera Kesier bukanlah spesies yang akan meninggalkan sesuatu yang begitu kuat. Itulah alasan sebenarnya di balik kekhawatiran Nuh. Dia terlalu menghormati makhluk-makhluk itu sehingga tidak percaya bahwa mereka tidak mengalami kemajuan selama ribuan tahun yang dihabiskan di sarang yang bagus. Makhluk-makhluk itu tidak harus terus-menerus menahan badai, dan tidak ada yang memburu mereka. Mereka mungkin berkembang pesat, yang mengisyaratkan adanya sensor yang tidak dapat dikenali oleh nalurinya. Tidak ada yang terjadi karena para ahli tetap berada di luar tepi kota. Noah terus mewaspadai sekelilingnya, tapi sepertinya kedatangan kelompok yang tiba-tiba itu tidak memicu pertahanan apapun. Area luas antara badai dan bangunan tampak aman dan kosong. Kamu menjadi terlalu paranoid setelah sekian lama melawan langit dan bumi, Raja Elbas tertawa. Jangan kehilangan kemampuanmu untuk mengevaluasi lawanmu. Nuh terus waspada, tetapi kesadarannya tidak merasakan apapun bahkan setelah hal itu terjadi di area tersebut. Dia tidak dapat menemukan jebakan atau makhluk hidup di sekitarnya. Hanya tanah biru dan tekanan dari Rune Kesier ke-9 yang memenuhi sekelilingnya. Mungkin saja, desah Noah saat pedang iblis kembali ke dalam tubuhnya dan dia mengambil langkah pertamanya ke depan. Bahaya muncul di benaknya pada saat itu. Noah tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tiba-tiba merasakan ancaman besar datang dari bawahnya. Matanya tertuju ke tanah saat dia melompat mundur untuk menghindari serangan yang akan terjadi. Cahaya oranye setengah transparan tiba-tiba keluar dari medan biru dan menerangi seluruh area. Energi itu terus melonjak ke atas hingga berubah menjadi cahaya menyilaukan yang mengeluarkan suara-suara yang sangat dikenal Nuh.
Suara berderak memenuhi area tersebut saat cahaya oranye setengah transparan berbentuk sambaran petir dan melonjak hingga menciptakan pilar berbahaya. Serangan itu menghubungkan tanah dengan badai di atas dalam sekejap. Percikan api hanya berhasil menyentuh kaki Noah sebelum dia meninggalkan jangkauannya. Bercak kulit hangus memenuhi kaki Noah yang hangus. Pertahanan bawaannya tidak berhasil menghentikan sambaran petir yang telah menyebabkan luka parah. Detail sederhana itu segera memperingatkan semua orang tentang kekuatan serangan itu. Cahaya oranye setengah transparan milik peringkat ke-9. Sensasi berbahaya lainnya memenuhi pikiran Nuh ketika dia mendarat di tanah, tapi dia melesat ke depan bahkan tanpa memeriksa sifat sensasi itu. Ular lain mengancam akan keluar dari medan, tapi dia melesat ke depan sebelum suara berderak yang familiar terdengar di telinganya. Nuh tidak menginjak tanah saat itu, namun bahaya kembali menyebar. Sebuah retakan terbuka di udara dan melepaskan lebih banyak petir yang mengancam akan menelan sosoknya. Nuh hanya bisa membentak. Baut petir itu membawa aroma samar kesengsaraan surga, namun kekuatan mereka menunjukkan ciri-ciri yang tidak menghormati hukuman itu. Mereka berbeda tetapi masih cukup mengancam untuk membuatnya memutuskan untuk tidak menahan diri. Zat yang tidak stabil mengalir ke seluruh tubuhnya saat banyak wajah muncul di kulitnya. Noah tidak bergerak sama sekali dan menahan kekuatan penuh dari sambaran petir. Kulitnya terbuka dan terbakar, tapi tidak mengalami luka parah seperti sebelumnya. Materi gelap yang pekat merembes keluar dari tubuhnya saat dia tetap terbenam dalam sambaran petir yang kuat. Nyala apinya bahkan terakumulasi di mulutnya dan membuat energi yang lebih tinggi meniru sifat-sifatnya. Sebuah pilar muncul di antara cahaya oranye setengah transparan. Kegelapan menyebar di dalam serangan itu dan mengalahkannya saat tebasan tinggi membelah petir hingga terbuka. Cahaya yang menyilaukan segera menghilang, dan Nuh kembali terlihat. Adapun kakinya, telah sembuh total pada pertukaran terakhir. Kelahiran Pedang Iblis bab 1852 menengah. Siapa yang paranoid sekarang? Noah mendengus, tapi tekanan yang dikeluarkan oleh suaranya memicu jebakan yang tersembunyi di udara di depannya. Retakan terbuka dan melepaskan petir setengah transparannya. Namun, Nuh masih berada di bawah pengaruh pemberdayaannya. Serangan itu menelannya hanya untuk terbakar menjadi gelombang api hitam pekat. Apa-apaan, kata Wilfred, tapi retakan terbuka di udara di depannya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Segalanya terjadi terlalu cepat. Nuh telah memicu 4 jebakan berbeda dalam waktu kurang dari 1 detik, yang tidak memberikan waktu kepada rekan-rekannya untuk memahami sifat situasinya. Wilfred merasa tidak mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk melancarkan serangan yang mampu menghentikan gelombang petir yang masuk, tapi massa hitam tiba-tiba muncul di depannya. Noah telah memicu banyak jebakan ketika dia menembak ke arah Wilfred, dan semuanya melepaskan sambaran petir yang mengarah padanya. Kekuatan yang terkandung dalam 13 serangan berbeda di peringkat ke-9 menyatu untuk menciptakan sesuatu yang Nuh tidak bisa hentikan tanpa menunjukkan kekuatan aslinya. Haus darah dengan cepat meluas dari sosoknya sebelum 2 tebasan hitam vertikal memotong gelombang padat petir dan menciptakan celah di mana dia bisa aman. Wilfred tidak menahan diri untuk memanfaatkan celah itu, dan lengannya yang besar segera mulai bergerak untuk menghasilkan serangan yang dimaksudkan untuk mendukung Nuh. Jangan lakukan itu, perintah Noah ketika dia merasakan Wilfred mengumpulkan energinya di belakangnya. Kamu hanya akan memasang setiap jebakan di area tersebut. Gelombang suara yang dihasilkan oleh teriakan Nuh dan kekuatan padat yang terakumulasi saat Wilfred mempersiapkan tekniknya akhirnya membuka celah baru di udara dan tanah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah keduanya, tapi Noah segera mengarahkan pedangnya ke bawah dan menusuk medan biru saat kesadarannya meluas. Para ahli di bidangnya merasakan gelombang bahaya yang kuat di sekitar mereka, tetapi sumber sensasi yang familiar membuat mereka rileks dan diam. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka sesaat setelah datangnya perasaan itu, dan segala sesuatu di area itu menjadi gelap. Cahaya yang berhasil menembus badai menghilangkan kegelapan dan mengungkapkan bagaimana area tersebut berubah setelah serangan Nuh. Sebagian besar situs tersebut telah hilang dan menciptakan lubang datar besar di bawah kelompok tersebut. Selain itu, udara di sekitarnya telah benar-benar lenyap, dan struktur ruang juga telah berubah menjadi pecahan-pecahan yang dipisahkan oleh retakan besar yang terhubung ke kehampaan. Lingkaran cahaya oranye masih tertinggal di area tersebut bahkan setelah serangan besar-besaran Nuh, tetapi semuanya menyatu ke arahnya saat lubang hitam memakan energi tersebut. Segalanya menjadi tenang pada saat itu. Nuh telah memahami bahwa jebakan itu ada di dimensi berbeda selama pertukaran awal. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang ruang untuk menghancurkan seluruh area dengan serangannya. Kamu beruntung, keluh Raja Elbas. Kamu tidak merasakan apapun lebih dari yang kami rasakan. Ini bukan keberuntungan, Noah mengumumkan. Saya hanya percaya pada ketidakberuntungan saya yang terus-menerus. Itu masih belum membuat paranoiamu menjadi benar, desak Raja Elbas. Lupakan, desah Noah sebelum menunjuk ke kota dengan pedang iblis. Mengapa kita tidak bisa merasakannya?
Para ahli lainnya dengan hati-hati berjalan menuju tepi lubang untuk memeriksa sekeliling mereka. Mereka menyiapkan kemampuan yang bisa menangkis sambaran petir, tapi tindakan mereka tidak memicu apapun. Tampaknya kekuatan Nuh telah menyebar melewati kehancuran sebenarnya yang saat ini ditunjukkan di area tersebut. Beberapa angin kencang keluar dari badai yang mengelilingi zona mati dan menyatu dengan langit untuk menyembuhkan banyak retakan yang disebabkan oleh serangan Nuh. Hukum yang kacau juga tidak membangun kembali tatanan ruang dengan santainya. Energi tak kasat mata memandu pergerakan mereka dan membangun kembali area tersebut sesuai dengan susunan tertentu. Semua orang dalam kelompok memperhatikan perilaku aneh itu, tetapi hanya Nuh, Raja Elbas, dan Alexander yang memahami betapa anehnya hal itu. Bagaimanapun juga, energi tak kasat mata tidak ada di dimensi mereka. Itu ada di tempat lain, di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran mereka. Peristiwa itu membuat Nuh tidak bisa berkata-kata. Domain bayangan dapat menyebarkan efek serupa, tapi itu adalah salah satu teknik terbaik di dunia. Sifatnya menempatkannya di antara kemampuan paling berbahaya dan rumit yang pernah muncul di tanah abadi. Tetap saja, zona mati di depannya sepertinya memiliki sifat serupa. Nuh merasa seolah-olah ada tembok yang mencoba menghalangi gelombang mentalnya ketika dia mencoba memeriksa bagian dalam celah yang menutup, tetapi indranya tetap berhasil mengumpulkan informasi. Dia menemukan lapisan tipis tepat di bawah kain yang memisahkan bidang yang lebih tinggi dari kekosongan. Struktur itu menciptakan dimensi yang dapat mempengaruhi dunia tanpa meninggalkan jejak kekuatannya. Penemuan ini sungguh luar biasa. Nuh bahkan tidak dapat membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan dimensi perantara dan mengisinya dengan energi yang mampu mempengaruhi hukum kekacauan. Dia hanya mengenal dua ahli yang bisa memberinya penjelasan lebih baik, tetapi ahli tersebut sama terkejutnya dengan dia. Struktur ini luar biasa, Raja Elbas mengumumkan saat rasa penasarannya muncul dari sosoknya. Kita harus menghancurkan seluruh wilayah dan merebutnya. Tidak ada yang menghancurkan apapun, perintah Noah. Kamu baru saja menghancurkan area ini, ejek Robert sambil mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menciptakan massa yang mengancam. Anda tidak dapat menyalahkan kami jika kami merusak jalan menuju kota. Tidak ada yang menghancurkan apapun secara sembarangan. Raja Elbas berteriak. Kita perlu melestarikan dimensi yang melekat pada dunia. Untungnya Anda memiliki ahli terbaik dalam dimensi khusus di sini, kata Divine Demon sambil mengarahkan tangannya ke celah penutup sebelum menunjukkan senyuman percaya diri. Kecuali ada yang ingin menantangku untuk gelar ini. Stephen, Wilfred bertanya, dan Wilfred segera mundur selangkah. Jangan coba-coba melemparku ke arahnya, keluh Stephen. Seseorang harus memberi makan binatang itu, desah Alexander sambil menggelengkan kepalanya. Keberadaan malang itu sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Kalau begitu, mengapa kamu menggunakan aku? Stephen terus mengeluh. Buat saja dia bertarung di permukaan. Aku yakin dia akan menantang permukaan jika dia bisa. Mata iblis-iblis mau tidak mau tertuju pada medan biru saat tangannya terangkat untuk menggaruk dagunya. Tanah memperoleh aura yang menarik setelah saran itu, tetapi Wilfred segera meletakkan sebotol anggur di hadapannya. Jangan beri dia ide, Alexander memarahi sebelum menghela nafas lega ketika dia melihat anggur itu menang melawan tanah. Saya hanya perlu melestarikan apa yang ada di balik struktur dunia, bukan? Swordsane bertanya sebelum mengarahkan tangannya ke tempat yang tinggi di langit. Itu mungkin menarik. Tunggu, seru Raja Elbas. Saya perlu melakukan perhitungan, mempelajari luas, kepadatan, jenis bahan, dan... Raja Elbas harus berhenti menyuarakan daftarnya karena seberkas sinar tajam keluar dari jari-jari Swordsane yang terentang dan menciptakan pedang yang sangat panjang yang menembus struktur dunia di tempat yang tinggi di langit. Serangan itu bahkan tidak hilang setelah kejadian tersebut. Itu tetap di tempatnya dan menghubungkan ahlinya dengan warna putih. Kamu tidak boleh berhenti, Raja Elbas mencoba menghentikan Swordsane lagi. Tapi gelombang ketajaman tiba-tiba menyebar dari ujung pilar tajamnya yang panjang. Ketajaman Swordsane menyebar ke seluruh struktur dunia hingga menciptakan sebuah persegi di antara langit. Retakan terbuka di tepi bentuk yang tepat dan mengisi bagian dalamnya sebelum menghancurkan segalanya. Pemandangan gelap terlihat di mata kelompok itu saat Swordsane menghilangkan sebagian besar langit. Dimensi tersembunyi menjadi jelas pada saat itu, namun beberapa fitur aneh dalam gambar itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Nuh dan yang lainnya menemukan binatang ajaib peringkat 9 berbeda yang terikat pada struktur itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1853 taruhan. Dimensi perantara adalah serangkaian garis tipis yang menyebarkan getaran setiap kali salah satu dari binatang ajaib peringkat 9 yang terikat padanya berjuang untuk melepaskan diri dari batasan. Makhluk-makhluk itu berasal dari spesies berbeda dan memiliki ukuran berbeda. Nuh dapat melihat beruang besar dengan bulu putih dan kristal sebagai pengganti mata. Jerapah ungu yang dipenuhi bintik-bintik hijau tua yang mampu memengaruhi lingkungan mentalnya. Dan seekor gajah kecil dengan telinga lebih besar dari tubuhnya.
Cakar binatang ajaib lainnya juga mengintip melewati salah satu area yang masih tersembunyi di balik struktur dunia. Tetapi Nuh tidak berhasil melihat cukup banyak untuk mengenali spesiesnya. Meski begitu, pemandangannya tetap menakjubkan. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa dan aneh pada saat yang bersamaan. Garis-garis yang membentuk susunan dimensi perantara mengikat anggota tubuh makhluk-makhluk itu dan menekan aliran energi primer ke seluruh tubuh mereka. Nuh dapat memastikan bahwa binatang ajaib yang terperangkap tidak memiliki akses ke kekuatan fisik dan kemampuan bawaan mereka dalam posisi itu. Mereka hanya bisa berjuang dalam upaya putus asa untuk membebaskan diri karena harapan yang disebabkan oleh serangan Sword Saint. Apa-apaan ini, umpat Raja Elbas, dan teman-temannya mengungkapkan perasaan yang sama dengan ekspresi mereka. Dimensi perantara tidak hanya menekan binatang ajaib peringkat 9 itu. Hal ini juga menguras kekuatan besar yang terkandung di dalam daging mereka. Namun proses tersebut tampaknya tidak membawa mereka lebih dekat ke kematian. Sebenarnya, itu cukup lambat untuk memungkinkan generasi alami yang dipicu oleh energi yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui jalur berbeda. Nuh menyimpan pedang terkutuk itu dan mengayunkan pedang iblis ketika dia menyadari energi mengalir di dalam binatang ajaib yang dipenjara. Serangannya membuka celah lain yang membentang dari alun-alun hingga badai tanpa mempengaruhi dimensi perantara. Serangan itu mengikuti arah garis yang mengirimkan energi ke binatang ajaib yang dipenjara, dan semua orang bisa melihat kemana dimensi perantara mengambil kekuatan itu setelah serangan itu. Struktur tersebut menguras hukum kekacauan dari kekuatan mereka dan mengirimkannya ke makhluk sebelum menyerap energi primer dari mereka. Nuh tetap bingung bahkan setelah dia memutuskan untuk mengabaikan betapa menakjubkannya struktur itu. Membuat energi melewati binatang ajaib adalah langkah yang sia-sia tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Makhluk-makhluk itu pada akhirnya tidak menyebabkan perubahan khusus pada bahan bakar tersebut. Namun, dunia segera bertindak untuk mengungkap alasan di balik struktur yang tampaknya kikuk tersebut. Suara berderak tiba-tiba menyebar di area tersebut dan membuat semua ahli melirik ke arah langit. Serangkaian awan hitam telah terakumulasi di antara badai, dan hukum yang kacau memicu mereka untuk menciptakan sambaran petir putih besar yang jatuh ke arah binatang ajaib yang dipenjara. Beberapa garis di dimensi perantara menyala dan memaksa binatang ajaib yang dipenjara untuk mengaktifkan kemampuan bawaan mereka. Serangkaian serangan terbang menuju sambaran petir yang datang, namun kesengsaraan tampaknya siap untuk mengalahkan serangan itu. Itu menembus teknik dan menghantam sumbernya, menyebabkan serangkaian tangisan menyakitkan bergema di area tersebut. Haruskah kita membantu mereka? Wilfred bertanya saat kebingungan masih terlihat di ekspresinya. Tergantung siapa yang ingin kamu marahi, jelas Noah. Langit dan bumi sudah membenci kita, tapi kita tetap menyerang kota ini. Penguasa mereka mungkin sudah marah pada kita karena semua yang kita tahu. Kita mendapat lebih banyak musuh kan? Iblis surgawi bertanya sambil memberikan secangkir penuh anggur kepada Nuh. Memang benar, desah Noah sambil mengambil cangkir dan duduk di tanah. Para ahli lainnya menirunya. Mereka mengambil anggur dari iblis ilahi dan duduk untuk mengagumi pertempuran antara langit dan bumi dan barisan aneh yang melakukan yang terbaik untuk membela para tahanannya. Dimensi perantara tidak hanya bergantung pada binatang ajaib untuk bertarung. Ia menyerukan hubungannya dengan hukum yang kacau untuk melancarkan serangan yang terbuat dari energi tak kasat mata. Bentuk yang diambil oleh energi tersebut membawa sifat yang mampu melawan fitur bawaan petir. Nuh dapat mempelajari struktur serangan tersebut dengan gelombang mentalnya. Rai tersebut mengirimkan kekuatan tak kasat mata dalam jumlah besar dengan banyak lubang yang menembus strukturnya untuk membubarkan kekuatan destruktif kesengsaraan. Tetap saja, target langit dan bumi berubah setelah garis susunan itu sendiri mulai melancarkan serangan. Kesengsaraan berhenti fokus pada binatang ajaib yang dipenjara dan memusatkan petirnya pada dimensi perantara. Tampaknya para penguasa baru saja menyadari struktur yang sangat besar itu. Itu adalah pengalih perhatian, Raja Elbas mengumumkan sambil mengangkat cangkirnya, dan anggur secara ajaib muncul di dalamnya. Spesies kesier menggunakan binatang ajaib ini untuk mengalihkan perhatian langit dan bumi dari ciptaan mereka, Noah menegaskan. Mereka bisa mencuri dari hukum yang kacau tanpa membuat penguasa memperhatikan pekerjaan mereka. Kenapa menyembunyikannya? Robert bertanya. Saya memahami bahwa struktur ini pasti memiliki tujuan khusus, tetapi saya tidak mengerti mengapa harus bersusah payah mencari kambing hitam. Setiap orang pada akhirnya dapat menyerap hukum yang kacau balau. Mungkin mereka adalah musuh yang telah ditandai oleh langit dan bumi, saran Alexander. Mereka mungkin seperti kita. Saya tidak tahu seberapa besar Anda bisa mempercayai spesies kesier, desah Noah. Saya rasa mereka tidak memiliki pengalaman yang baik dengan manusia di alam yang lebih tinggi. Kami tidak tahu pasti apakah mereka kera kesier, koreksi Raja Elbas. Aku tahu para naga pernah berbicara tentang kera, tapi mengapa mereka memasang rune mereka sendiri di langit? Apa yang harus ku ketahui? Keluh Nuh. Saya ingat Anda tinggal di antara mereka selama bertahun-tahun, ejek Raja Elbas.
Itu cukup untuk mempelajari bagaimana mereka berperilaku. Kera kesiar pada dasarnya adalah manusia dengan satu pusat kekuasaan, bantah Noah sambil menggelengkan kepalanya. Perilaku mereka bergantung pada pemimpin mereka. Apakah kamu ingin bertaruh pada identitas penguasa kota? Raja Elbas tertawa. Saya menang jika mereka tidak termasuk spesies kesiar. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Nuh menyeringai. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya telah cukup lama menggunakan bibrida sehingga memiliki obat yang tak terhitung jumlahnya yang ditujukan untuk jenis Anda, jelas Raja Elbas. Saya bahkan mencoba membuat pil khusus untuk keadaan luar biasa Anda pada saat saya sangat penasaran. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan dariku? Noah bertanya sambil matanya berbinar. Raja Elbas tidak dapat disangkal memiliki barang-barang bagus, barang-barang yang para penggarap akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Dia bahkan memilikinya dalam jumlah besar, dan Nuh mempercayai klaimnya. Aku ingin apa yang diberikan naga padamu, Raja Elbas menyeringai. Tidak mungkin, Noah tertawa. Itu semua milikku. Aku bisa membuat replika bagian-bagian kecil jika kamu benar-benar menginginkannya. Replikanya cukup bagus, Raja Elbas menyetujui. Saya menginginkan kehidupan terlebih dahulu. Saya membutuhkannya untuk beberapa proyek. Tentu saja, komentar Noah saat pertempuran terus berlangsung di matanya. Langit dan bumi berada di pihak yang menang. Tujuan utama susunan ini adalah pengangkutan energi melalui saluran tersembunyi. Garis-garis itu dapat bertahan melawan kesengsaraan, tetapi garis-garis itu mulai putus setelah beberapa menit. Namun, beberapa sosok kuat muncul di bagian utuh dimensi menengah setelah binatang ajaib pertama yang dipenjara mati karena percikan api yang menembus susunannya. Bayar, seru Noah saat sosok itu muncul di penglihatannya. Makhluk-makhluk itu tidak persis seperti yang dia ingat, tapi mereka jelas milik spesies kesiar. 3 binatang ajaib yang baru tiba adalah kera setinggi 4 meter dengan tanda hitam di bulu abu-abu mereka dan kekuatan di tingkat bawah dari peringkat ke-9. Apalagi mereka mengenakan jubah abu-abu yang berpadu sempurna dengan coraknya. Kelahiran pedang iblis bab 1854 kesengsaraan. Itu bisa dibilang, keluh Raja Elbas saat matanya menajam saat melihat 3 binatang ajaib itu. Mengapa warnanya abu-abu? Mengapa mereka malah memakai pakaian? Warna dan ukurannya juga sama sekali tidak sesuai. Seberapa buruk kamu sebagai pecundang? Noah tertawa. Tetapi matanya tidak pernah meninggalkan pemandangan yang terjadi di atas area dimensi perantara yang tidak tertutupi. Nuh membiarkan telapak tangannya terbuka di samping bahu Raja Elbas. Keduanya tidak pernah berhenti memeriksa tempat kejadian, tapi mereka juga tidak melupakan taruhan mereka. 3 kera kesiar peringkat 9 yang muncul di dimensi perantara jelas telah meningkatkan keadaan alaminya. Penampilan mereka berbeda dari apa yang biasa diingat Nuh, tapi itu tidak terlalu mengejutkan jika menyangkut binatang ajaib yang telah menginjak tingkat terakhir perjalanan budidaya. Binatang ajaib tidak mengalami evolusi menyeluruh dari keberadaan mereka saat mereka maju, tapi mereka masih berubah. Mutasi bisa terjadi karena karakter dan kebiasaannya, dan lingkungan juga berperan penting dalam prosesnya. 3 kera kesiar melirik ke arah badai petir putih, dan gelombang kejut mengikuti gerakan samar itu. 3 kolom energi tak kasat mata melonjak dari binatang ajaib itu. Serangan-serangan tersebut mengarah ke serangan tribulasi yang membutakan, menciptakan ledakan yang bahkan memaksa para ahli di kejauhan untuk melakukan tindakan pertahanan. Sudah kubilang, Noah terus tertawa sambil melambaikan telapak tangannya di depan wajah Raja Elbas. Itulah kemampuan bawaan mereka. Xavier tidak bisa menerima kekalahan, desah Wilfred sambil menjentikkan jarinya setiap kali gelombang kekuatan yang mengamuk mencoba menelan kelompok itu. Gerakannya menghasilkan ledakan di dalam gelombang kejut dan membubarkannya sebelum mencapai ahlinya. Yang lain tidak ragu-ragu untuk menyuarakan komentar serupa yang dimaksudkan untuk mengejek Raja Elbas sambil meluncurkan kemampuan biasa pada energi mengamuk yang datang. Tidak ada yang bisa menjangkau mereka, dan ekspresi Raja Elbas menjadi lebih gelap. Kamu benar-benar murid idiot itu, dengus Raja Elbas sambil mengeluarkan bola emas gelap yang langsung menarik perhatian Nuh. Item tersebut memancarkan kekuatan kuasi peringkat 9 dan dapat melayang dengan sendirinya karena energi samar yang keluar dari strukturnya. Jumlah nutrisi yang terkandung di dalamnya juga terasa di luar batas. Sungguh mengherankan bagaimana ia tidak sepenuhnya masuk ke peringkat ke-9 dengan begitu banyak bahan bakar yang dimilikinya. Saya mendapat ide tersebut setelah pertarungan melawan ubur-ubur, jelas Raja Elbas. Makhluk itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong levelnya ke depan, tapi dia tidak menggunakannya sama sekali. Kulitnya juga dapat menahan tekanan internal dengan mudah. Itu adalah alat transportasi yang sempurna, jadi aku mencoba menirunya. Gelombang mental Nuh memasuki bola tersebut dan mempelajari bagian dalamnya. Dia bisa merasakan bahwa benda itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi beberapa binatang ajaib peringkat 9 bahkan jika materialnya cukup kuat untuk tugas tersebut. Permasalahannya sungguh mencengangkan, namun tujuannya cukup jelas. Kurangnya fitur khusus membuat bola emas gelap hanya berupa pil yang mengandung banyak nutrisi.
Noah bisa memakannya saat tubuhnya dalam kondisi kritis untuk menyembuhkan lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya, tapi tidak lebih. Tentu saja, memiliki akses ke sumber daya seperti keberadaan peringkat 8 sungguh luar biasa. Nuh selalu berjuang untuk menemukan obat yang cocok setelah kenaikannya karena tampaknya tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan pusat kekuasaannya. Namun, Raja Elbas telah memberikan solusi yang bisa menyelamatkan nyawa Nuh suatu hari nanti. Apakah kamu ingin membuat taruhan lain? Noah bertanya sambil matanya tertuju pada bola emas gelap di genggamannya. Raja Elbas membatasi dirinya untuk mendengus lagi dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pertempuran di depan. Kera kesier telah menutupi seluruh area yang terbuka dengan lapisan tebal energi tak kasat mata yang dapat diperiksa oleh para ahli ketika mereka memperluas kesadarannya. Selain itu, mereka tidak pernah berhenti menghasilkan gelombang kejut untuk mencegah sambaran petir mencapai struktur tersebut. Tampilan kekuatan makhluk-makhluk itu telah menempatkan mereka jauh melampaui binatang ajaib rata-rata, tetapi Nuh tiba-tiba menyadari fitur lain yang membuat nilainya meningkat. Ketiga kera kesier tidak membatasi diri untuk menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Mereka juga menggunakan energi tak kasat mata mereka untuk membangun kembali susunan garis di bawah mereka. Ini bukan hanya soal kekuatan belaka. Makhluk-makhluk itu dapat memberikan ciri, ukuran, dan bentuk apapun yang mereka inginkan pada energi tak kasat mata mereka. Mereka tampaknya mampu melawan kemampuan apapun selama ada kelemahan pada strukturnya. Dan mereka tampaknya tidak memiliki batasan jumlah energi tak kasat mata yang dapat mereka keluarkan pada saat yang bersamaan. Kesengsaraan semakin intensif ketika ia menyadari bahwa ia tidak dapat menembus energi tak kasat mata dengan kekuatannya saat ini. Lebih banyak sambaran petir jatuh dari awan yang tersembunyi di dalam badai yang tinggi di langit, namun perjuangan tersebut tidak membuahkan hasil. Kera kesier membatasi diri mereka untuk melepaskan lebih banyak kekuatan untuk mengimbangi bahaya baru dari serangan tersebut. Jeritan memekakkan telinga terdengar di antara badai pada saat itu. Kilatan petir berhenti berjatuhan, dan pusaran muncul di tengah angin di atas. Hukum kacau yang menyatu ke arah awan memicu mereka dengan kekuatan mereka untuk melahirkan sosok humanoid raksasa yang terbuat dari bunga api putih. Nuh secara naluriah berdiri, dan teman-temannya menirunya. Kelompok itu melompat mundur sementara sosok yang retak itu mulai turun dari bongkahan badai yang hilang dan mengarahkan lengan kanannya ke arah dimensi perantara yang tidak tertutup. Kelompok tersebut berhasil melarikan diri dari jangkauan serangan tepat sebelum cahaya menyilaukan memenuhi area tersebut. Sinar putih menyertai keluarnya energi secara tiba-tiba dari sosok yang bergerak itu dan telah menghancurkan gelombang mental yang terkumpul di sekitar dimensi perantara. Para ahli berada dalam kegelapan, tetapi mereka tidak gagal mempelajari kekuatan yang dilepaskan selama serangan tersebut. Sosok bergerak itu berada di tingkat bawah dari peringkat ke-9, tetapi tampak lebih kuat dari ketiga kera kesier. Energi yang dilepaskan selama serangannya bahkan menembus energi tak kasat mata dan mencapai penghalang sebelum menghancurkannya dalam beberapa detik. Nuh dan yang lainnya dapat mengetahui peristiwa itu hanya setelah cahayanya menghilang, tetapi Raja Elbas tidak menerima peristiwa itu. Bahkan iblis surgawi merasa kesal karena kehilangan sebagian dari tontonannya. Kedua ahli itu melambaikan tangan mereka saat benda bertulisan dan energi biru berkumpul di depan mereka untuk menciptakan layar yang sepertinya mampu mengabaikan bahkan cahaya redup yang berhasil melintasi badai. Kelompok tersebut dapat duduk kembali setelah pertempuran dilanjutkan. Hukum yang lebih kacau mengalir menuju sosok yang bergerak setelah langit dan bumi menerima bahwa mereka hanya dapat menghancurkan sebagian dari perlindungan tersebut. Juara mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan kera kesier, tetapi ketiga binatang ajaib itu tidak menunggu para penguasa mempersiapkan langkah selanjutnya. Saya rasa saya perlu pengembalian dana, seru Raja Elbas ketika ketiga makhluk itu mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan sambaran petir setengah transparan yang terbang untuk mencegat sosok bergerak yang turun. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1855 Keheranan. Noah mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres setelah melihat jebakan di area tersebut, tapi dia tidak mengharapkan sesuatu yang begitu mengejutkan. Dia bisa menerima bahwa kera kesier telah belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan langit lama, tapi pemandangan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Binatang ajaib itu mengerahkan kemampuan bawaan kedua tepat di depan matanya. Kilatan petir oranye menyatu dengan gelombang kejut yang dihasilkan oleh energi tak kasat mata dan menciptakan pilar besar yang berbenturan dengan sosok yang bergerak. Dampaknya menghasilkan ledakan yang menyebarkan serangan berbahaya ke seluruh area. Namun percikan api yang terbang menuju kota terbakar ketika menyentuh penghalang tak kasat mata yang gagal dirasakan oleh para ahli. Sosok yang bergerak itu kehilangan sebagian tubuhnya saat terbang kembali ke dalam badai. Namun pusaran hukum yang kacau mengikuti pergerakannya dan memulihkan ciri-cirinya. Kekuatannya bahkan meningkat ketika angin kencang menyatu dengan percikan api dan meningkatkan kebisingan yang menyebar ke seluruh langit. Tiga kera kesier peringkat 9 menggunakan kesempatan itu untuk memfokuskan seluruh upaya mereka dalam membangun kembali dimensi perantara.
Energi tak kasat mata mereka terkondensasi hingga membentuk garis-garis padat yang jatuh pada susunan yang rapat dan memulihkan potongan-potongan yang dihancurkan oleh sambaran petir terakhir. Apakah mereka memperbaiki spesiesnya? Nuh bertanya-tanya dengan keras. Tidak peduli berapa kali dia meninjau adegan itu, Noah tidak dapat menemukan item atau peralatan tambahan pada kera kesier. Kekuatan yang ditunjukkan selama pertukaran terakhir berasal dari tubuh mereka, yang hanya bisa menghasilkan kesimpulan yang mencengangkan. Para ahli di sekitarnya tidak dapat menjawab pertanyaannya, tetapi mereka berbagi kebingungannya. Tidak diperlukan seorang ahli di bidang binatang ajaib untuk memahami bahwa sesuatu telah terjadi pada makhluk-makhluk itu. Namun, keraguan lain segera muncul di benak mereka. Mereka tidak tahu apakah kera kesier telah menerapkan modifikasi tersebut sendiri atau apakah keberadaan eksternal telah membantu mereka dalam proses tersebut. Seberapa mungkin hal seperti itu? Raja Elbas bertanya sambil mengesampingkan harga dirinya untuk meminta pendapat dari seorang ahli yang melampaui dirinya di bidang itu. Bisakah mereka memodifikasi spesiesnya sendiri? Noah hanya bisa memikirkan kata tidak dengan lantang, tapi pikirannya tidak membiarkan dia menerima jawaban sederhana itu. Secara teori, setiap binatang ajaib memiliki kebanggaan bawaan terhadap spesiesnya, dan rasa lapar mereka seringkali membuat hewan terpintar sekalipun fokus pada makanan daripada eksperimen dan rencana panjang. Namun, spesies kesier secara teoritis memiliki semua cara yang tepat untuk melakukan peristiwa luar biasa itu. Bagian dari langit lama, kecerdasan mereka, hukum kacau di sekitar area tersebut, dan lingkungan yang aman menciptakan fondasi sempurna yang membuat iri sebagian besar petani. Mau tak mau Nuh tetap diam, meskipun ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia mungkin sedang menghadapi suatu prestasi yang luar biasa. Aspek yang paling mengejutkan dari sambaran petir yang dilepaskan oleh kera kesier adalah bahwa mereka masih menyimpan jejak kekuatan langit dan bumi. Mereka juga termasuk dalam elemen petir, yang bertentangan dengan kemampuan angin biasa dari makhluk-makhluk itu. Nuh tidak dapat memahami setiap detail kekuatan makhluk itu dari posisinya. Dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa sambaran petir berasal dari energi di dalam tubuh mereka, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Hal lain memerlukan pemeriksaan menyeluruh yang mungkin disertai dengan pembedahan. Sosok yang bergerak itu tampak jauh lebih besar dari sebelumnya ketika badai di sekitarnya menghilang. Percikan yang menjalar ke seluruh tubuhnya menjadi tidak stabil, tapi sepertinya tidak bisa keluar dari tubuhnya. Namun, mereka menjadi begitu kuat sehingga ruang di sekitar mereka membengkok setiap kali gelombang suara yang dihasilkan oleh kebisingan mereka menyebar ke lingkungan. Ekspresi kera kesier menjadi suram saat melihat itu, tapi mereka terus memperbaiki dimensi perantara meskipun lawan mereka tidak ragu-ragu untuk melanjutkan penurunannya. Langkah berat sosok yang bergerak di udara menyebarkan petir putih kemana-mana di area tersebut dan menciptakan gelombang suara yang membuat penghalang yang melindungi kota bergetar. Makhluk itu menyerupai bencana alam yang siap menghancurkan segalanya, tapi binatang ajaib itu tidak peduli. Mereka siap menyerah pada hidup mereka jika itu memungkinkan mereka menyelesaikan tugas mereka. Segala sesuatu yang lain tidak penting, dan Nuh dapat membaca tekad itu di mata mereka. Nuh merasa hampir tergoda untuk membantu makhluk tersebut. Bagaimanapun, kelompoknya adalah alasan di balik kesengsaraan. Selain itu, kera kesier tampaknya adalah musuh langit dan bumi, yang menjadikan mereka sekutu alami dalam pertempuran melawan dunia. Tetap saja, Nuh tidak tahu bagaimana reaksi makhluk-makhluk itu di depan manusia dan bibrida. Sejarah spesies kesier tidak pernah bahagia karena kutukan yang mereka bawa pada bulunya. Mereka akan menjadi sasaran keberadaan yang kuat dimanapun mereka berada karena tanda yang tergambar pada sosok mereka. Pertukaran lain terjadi selama keraguan-raguan Nuh. Ketiga kera kesier meluncurkan serangkaian pilar yang menampilkan sambaran petir oranye dan energi tak kasat mata. Namun, serangan mereka tidak berhasil berbuat banyak ketika mendarat di sosok yang bergerak itu. Sebaliknya, lawan mereka sepertinya mampu menyerap pukulan itu dan menggunakannya sebagai bagian dari kekuatannya. Mereka sudah menyesuaikan hukumannya dengan lawannya, komentar Robert ketika ekspresinya menjadi gelap. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan kita. Apakah karena kompleksitas kemampuan kita? Apakah itu terlihat sederhana bagimu? Alexander mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Langit dan bumi mungkin telah bertarung dengan makhluk-makhluk ini cukup lama hingga siap menghadapinya. Perhatikan bahwa dia menyebut mereka makhluk, Raja Elbas bersorak. Bahkan Alexander tidak percaya mereka adalah bagian dari spesies kesier. Lagi pula aku akan memberimu replika bola itu, ungkap Noah sambil mengambil langkah maju dan menghunus pedang iblis. Ayo kita bantu mereka sekarang. Pengumumannya mengejutkan teman-temannya, tetapi mereka menyadari alasan di balik kata-kata mereka segera setelah keluar dari mulutnya. Mereka tahu bahwa kera kesier bisa menjadi sekutu alami, dan membantu mereka selama perjuangan itu memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki tindakan mereka sebelumnya. Sosok yang bergerak itu mengangkat tangannya sebelum memutarnya untuk mengarahkan telapak tangannya ke dimensi perantara.
Cahaya putih menyilaukan muncul pada saat itu, dan semua orang di area tersebut menjadi tidak dapat mengandalkan penglihatan mereka setelah serangan itu turun. Cahaya tersebut menekan gelombang mental para ahli, tetapi layar yang dibuat oleh Raja Elbas dan Iblis Surgawi tetap utuh bahkan setelah cahaya menyelimuti mereka. Namun, awan gelap segera muncul di antara para ahli dan memulihkan sebagian penglihatan mereka. Nuh telah mengerahkan dunia gelap untuk memperbaiki situasinya dan membantu teman-temannya, dan warna putih perlahan mundur di depan materi gelap yang padat. Noah berlari langsung menuju ketiga kera kesier dan mencapai area sekitar mereka dalam waktu singkat. Ketiga binatang ajaib itu tiba-tiba menyadari ancaman baru tersebut, tetapi Nuh memastikan untuk mengangkat kedua tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak berniat menimbulkan masalah. Makhluk-makhluk itu sepertinya tidak percaya padanya. Mereka membatasi diri untuk menerima kehadirannya di sana sambil mengangkat tangan ke arah langit. Mereka harus menghadapi serangan besar-besaran lainnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1856 negosiasi. Warna putih yang berderak memenuhi area itu lagi. Nuh berada cukup dekat dengan ketiga kera kesier untuk melihat bagaimana reaksi mereka terhadap serangan itu sekarang. Indranya bahkan dapat mempelajari sifat energinya sebelum cahaya menghancurkan gelombang mentalnya. Keheranannya semakin bertambah ketika dia merasakan dua elemen berbeda yang terkandung dalam energi makhluk itu. Kera kesier mengerahkan kekuatan mereka dan menggunakannya untuk membuat perisai besar yang menutupi bagian dimensi perantara yang tidak tertutup. Noah merasa terpaksa mundur untuk menghindari perluasan teknik pertahanan itu. Dunia gelapnya memadat ketika warna putih mengancam akan menghampirinya. Materi gelap hancur ketika kekuatan kuat yang terkandung dalam cahaya berderak merembes melewati energi yang lebih tinggi dan mencoba mengisi bagian dalamnya. Namun, serangkaian wajah tiba-tiba muncul di antara kegelapan dan membuatnya mampu menghentikan pancarannya setelah beberapa detik. Teman-teman Nuh mulai terbang ke arahnya, tetapi datangnya cahaya memaksa mereka untuk berhenti dan mengerahkan kemampuan bertahan. Tetap saja, mereka tidak ragu untuk kembali ke dunia gelap setelah serangan berakhir. Apa yang mereka katakan? Wilfred bertanya sambil melirik ketiga kera kesier peringkat 9 yang muncul kembali setelah cahaya menghilang. Mereka tampaknya tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Noah mengabaikan komentar itu dan mendekati ketiga makhluk itu. Perisai yang berderak telah hancur setelah serangan sebelumnya, dan bagian dari dimensi perantara telah hancur lagi. Jelas bahwa upaya mereka tidak memberikan hasil yang diinginkan. Namun mereka tetap mempersiapkan diri untuk melawannya jika dia ternyata bermusuhan. Kami juga adalah musuh langit dan bumi, Nuh mengumumkan. Biarkan kami membantu. Ketiga kera itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan mereka juga tidak repot-repot menjawab. Mereka terus menatap Nuh dengan mata gelap yang dingin dan membagi perhatian mereka antara sosok besar yang berderak di langit dan dirinya. Ayo, lanjut Noah. Kami menghancurkan bagian langit ini secara tidak sengaja, murni kesalahan. Kami dapat memperbaikinya dalam waktu singkat. Salah satu kera kesier akhirnya bereaksi tetapi hanya mendengus. Mereka sepertinya sama sekali tidak mau mempercayai Nuh dan teman-temannya. Bahkan ancaman besar di angkasa pun tidak mampu membuat mereka memutuskan untuk bekerja sama. Apakah mereka menunggu bala bantuan? Nuh bertanya-tanya saat matanya beralih ke kota. Nuh mempunyai gambaran yang samar-samar tentang cara kerja area tersebut. Kera kesier telah menciptakan pengalihan perhatian dan rencana untuk mempertahankan rumah dan dimensi perantara mereka. Mereka mungkin cukup pintar untuk memadukan kekuatan lama langit dan bumi ke dalam spesies mereka. Namun, itu hanya membuat situasi semakin aneh. Tidak masuk akal bagi makhluk yang begitu cerdas dan siap untuk terjun dalam pertarungan yang tidak dapat mereka menangkan. Nuh tidak percaya sedikit pun bahwa mereka telah meremehkan kekuatan hukuman langit dan bumi. Berbagai macam pertahanan dan perlindungan membuktikan bahwa mereka tahu betapa menakutkannya para penguasa. Namun, hal itu menimbulkan pertanyaan di benaknya. Mengapa kota hanya mengirimkan 3 makhluk peringkat 9? Apakah paket tersebut kekurangan spesimen yang kuat? Apakah yang lain sibuk dalam suatu misi? Apakah mereka mempunyai senjata rahasia untuk digunakan pada kesempatan seperti ini? Apakah dia melangkahi sesuatu yang tidak dia mengerti? Raksasa yang berderak itu ingin menyerang lagi. Semua orang di area tersebut merasakan energinya mengembun dan melahirkan sambaran petir yang bersinar. Meski begitu, situasi tegang yang tercipta dari pertemuan kedua kelompok membuat persiapan teknik bertahan atau menyerang menjadi tertunda. Sword Saint, Divine Demon, Alexander, Elbas, Noah mendaftar, ikutlah denganku. Hal ini menjengkelkan. Keempat ahli itu memperlihatkan senyuman dingin, namun ketiga ahli yang tertinggal tidak dapat menahan keluhan mereka. Apakah kita terlalu lemah untuk melawan langit dan bumi sekarang? Wilfred mendengus. Kemarahan saya terhadap penguasa bisa melebihi semuanya, kata Robert. Saya tidak akan ketinggalan setelah apa yang mereka lakukan terhadap organisasi saya, desak Stephen. Kalian bertiga memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Jelas Noah sambil menunjuk ketiga kera kesier yang sudah mulai membangun perisai berderak sambil melirik ke arah para ahli.
Apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan negosiasi itu kepada kami? Wilfred, Robert, dan Stephen mengalihkan pandangan dari Noah dan mulai memeriksa para ahli. Pikiran mereka bahkan bisa membayangkan akibat percakapan antara ketiga kera Kaiser dan mereka. Raja Elbas mungkin akan berusaha bersikap sopan pada awalnya, tetapi kesombongannya akan mengambil alih di tengah percakapan. Kemudian, rasa penasarannya akan memenuhi pikirannya, menuntunnya untuk membongkar dimensi perantara tepat di depan binatang ajaib. Nuh adalah pemimpin yang hebat setelah Anda mengenalnya. Kesan pertamanya cukup buruk, dan situasinya pun tidak berbeda. Bagaimanapun, dia telah mengambil bagian dalam menghancurkan langit untuk mengungkap dimensi perantara. Dia bahkan seorang diri telah menghilangkan banyak jebakan. Alexander sebenarnya tidak jahat, tapi dia telah memakan terlalu banyak binatang ajaib sepanjang hidupnya. Aura alaminya membawa kebanggaan yang kuat yang secara alami akan mengancam orang asing. Swordsane tidak pernah repot-repot bergabung dalam percakapan atau acara kecuali jika itu melibatkan jalur pedang atau memotong sesuatu. Dia mungkin akan mengabaikan perintah Nuh, dan itu akan menjadi hasil terbaik. Iblis ilahi tidak membutuhkan penjelasan. Ketiga ahli yang tertinggal bahkan tidak tahu apa yang mampu dia lakukan dalam situasi itu. Menantangnya untuk menjadi duta besar yang baik juga tidak akan berhasil karena dia bisa menafsirkan situasinya terlalu pribadi. Kami adalah satu-satunya orang yang berpikiran waras di kelompok kami, desa Wilfred sambil sebuah tangan menyentuh dahinya. Kapan ini terjadi? Persyaratannya tidak terlalu tinggi, kata Robert. Saya yakin kita punya orang paling gila di dunia di antara mereka. Apakah mereka akan baik-baik saja? Stephen bertanya sambil melihat rombongan yang berangkat. Langit dan bumi tidak bermain-main di sini. Artinya kota ini memiliki sesuatu yang layak untuk dihancurkan, bisik Wilfred, memastikan kera kesiar di belakangnya tidak dapat mendengarnya. Dan mengambil. Noah dan yang lainnya terbang menuju raksasa yang berderak itu sementara ketiganya berbalik ke arah kera kesiar. Semua orang dalam kelompok telah mengeluarkan senjata mereka atau mempersiapkan kemampuan mereka untuk bentrokan yang akan terjadi. Dan ekspresi tegas muncul di wajah mereka saat makhluk yang mengancam itu semakin besar dalam pandangan mereka. Kera pasti mempunyai sesuatu yang lebih kuat di dalam kota, Raja Elbas memperingatkan. Tentu saja, jawab Nuh. Itulah mengapa kami akan tampil sebagai eksistensi peringkat 8 terkuat di seluruh dunia. Kami adalah eksistensi peringkat 8 terkuat di dunia. DVD Demon menyeringai saat dia mengalami salah satu momen serius yang jarang terjadi. Bagaimana jika mereka tidak mengizinkan kita masuk bahkan setelah kita menunjukkan nilai kita? Alexander bertanya. Kami memotongnya, Swordsane mengumumkan. Kami memotong semuanya. Satu masalah saat itu, Noah mengingatkan. Aku punya sesuatu. Tidak, kata Raja Elbas sebelum Nuh menyelesaikan kalimatnya. Tidak, iblis ilahi mengikutinya. Jangan pernah memikirkan hal itu, Swordsane mengancam. Aku khawatir kamu tidak bisa menang kali ini, Alexander tertawa. Kamu bahkan tidak tahu apa yang hendak kukatakan. Keluh Nuh. Kamu ingin bertarung sendirian lagi, jelas Raja Elbas. Jangan coba-coba menyembunyikannya. Para bawahan ini kurang percaya pada Noah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tapi raksasa yang berderak itu melepaskan serangannya pada saat itu. Cahaya yang berderak meluas, tapi serangkaian serangan menembusnya dan menciptakan area aman berbentuk kerucut yang berisi dimensi perantara yang tidak tertutup di bawahnya. Beberapa cahaya bersinar di antara teknik raksasa itu dan menghancurkan kekuatan yang dibawanya sebelum mendarat di tubuhnya. Kelahiran pedang iblis bab 1857 menakjubkan. Raksasa yang berderak itu mampu menekan 3 kera kesiar peringkat 9 di tingkat bawah. Kekuatannya memaksa kelima ahli tersebut untuk mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal pertarungan, dan upaya bersama mereka menghancurkan sebagian dari serangan besar-besaran tersebut. Teknik mereka bahkan mencapai lawannya, tetapi mereka telah kehilangan terlalu banyak energi saat itu. Serangan itu tidak dapat melukai percikan api tebal yang membuat tubuh raksasa sosok itu berderak. Tetap saja, mereka membuka jalan yang bisa dilalui Nuh dan Alexander. Zat yang tidak stabil mengalir di dalam pembuluh darah hitam Nuh, dan pemberdayaannya telah mempengaruhi beberapa kemampuannya. Pusat kekuatannya dan kedua bilahnya melampaui batasnya saat wajah muncul di aura gelap yang menutupi mereka. Aura merah menyelimuti Alexander, dan bau darah memenuhi area tersebut. Kekuatan sang ahli tampaknya melonjak ke tingkat yang jauh melampaui Nuh saat dia mengangkat telapak tangannya dan mendekati raksasa itu. Kedua ahli tersebut adalah jenis bibrida terbaik di seluruh dunia. Mereka adalah satu-satunya yang bisa mendekati sambaran petir yang mengancam tanpa mengerahkan kemampuan bertahan. Pendekatan ini berbahaya, tetapi memungkinkan mereka meningkatkan efisiensi serangan mereka. Tekanan kuat yang menutupi percikan api hampir membuat para ahli menjauh, tapi keduanya terus bergerak maju bahkan setelah pembuluh darah mereka meledak dan luka terbuka di tubuh mereka. Nuh adalah orang pertama yang mencapai raksasa itu. Materi gelap menutupi kedua pedangnya saat dia mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya untuk menusukkannya ke sambaran petir.
Energinya yang lebih tinggi hancur saat percikan api mencoba mencapai senjatanya. Namun lubang hitam memastikan untuk memulihkan perlindungan tersebut setiap kali senjata itu jatuh. Informasi mengalir di dalam pikirannya saat haus darahnya memicu teknik deduksi iblis dan membuat kehancurannya meroket. Nuh secara naluriah dapat merasakan setiap bagian yang tidak stabil dan cacat pada struktur lawannya, dan senjatanya melepaskan kekuatannya setelah memusatkan perhatian pada beberapa bagian tersebut. Suar hitam keluar dari senjata Nuh dan menyebar ke seluruh raksasa yang bergerak itu. Kilatan petir yang membuat tubuh makhluk itu hancur setiap kali energi destruktif merembes ke dalamnya. Bahkan percikan api yang kuat itu tidak dapat menghentikan kehancurannya. Alexander tiba setelah percikan api keluar dari tubuh raksasa dan menciptakan hujan putih. Lingkaran merahnya menyatu ke arah tangannya saat dia mengangkatnya untuk mencapai percikan api, dan sebuah lubang besar terbuka pada makhluk itu begitu telapak tangannya menyentuhnya. Perasaan marah mulai meresap melalui suara berderak yang dikeluarkan oleh percikan api saat raksasa itu memiringkan kepalanya ke arah kedua ahli itu. Sebuah retakan terbuka di bagian bawah kepalanya untuk membuat mulut, tapi tebasan perak tiba-tiba menghantam tempat itu. Akhirnya, Sword Sein berteriak sambil mengayunkan pedang halus di tangannya dengan liar. Setiap gerakan melancarkan hujan tebasan ke arah raksasa yang memutuskan sambaran petirnya. Sword Sein tidak meningkatkan kekuatannya atau mengandalkan teknik khusus untuk mendapatkan efek tersebut. Ketajamannya cukup untuk melukai percikan api itu. Beberapa cahaya keemasan muncul di sekitar raksasa itu setelah ia menahan serangan itu. Raja Elbas terbang di atas kepalanya dan menggaruk dagunya saat matanya berpindah antara makhluk itu dan badai. Fokus pada kemauan, perintah Raja Elbas sebelum menjentikkan jarinya. Banyak cahaya emas yang ditembakkan ke dalam sambaran petir dan meresap jauh ke dalam tubuh raksasa itu sebelum meledak. Lebih banyak percikan api yang ditembakkan ke lingkungan dan memenuhi area tersebut. Namun, banyak dari mereka berkumpul menuju lingkaran cahaya biru yang muncul di kejauhan. Divine Demon menunjukkan ekspresi dingin saat percikan api menyatu ke posisinya dan berubah menjadi massa energi yang berputar di sekitar sosoknya. Matanya tampak membawa pemahaman mendalam saat memantulkan cahaya putih yang dipancarkan raksasa itu. Wajahnya yang biasanya tidak peduli tidak terlihat saat konsentrasi penuh memenuhi ekspresinya. Rasa dingin menjalar ke punggung Nuh, Alexander, dan Raja Elbas. Mereka secara naluriah menoleh ke arah cahaya biru di kejauhan, dan mata mereka melebar karena terkejut ketika mereka memahami apa yang akan terjadi. Ketiga ahli tersebut mengerahkan teknik terbaik mereka untuk meninggalkan area tersebut dan memberikan gambaran lengkap kepada iblis ilahi. Kultivator itu mengangkat tangannya pada saat itu. Energi di sekelilingnya mengalir di depan telapak tangannya hingga melahirkan rangkaian cincin. Wajah Raja Elbas menunjukkan keterkejutan saat dia melihat garis-garis yang membentang di bagian dalam cincin. Divine Demon melahirkan serangkaian formasi kecil yang menciptakan struktur silinder setelah semuanya selaras. Suara dengungan bahkan bergema di langit saat energi biru menyelesaikan tekniknya. Raja Elbas mengeluarkan sensor yang tak terhitung jumlahnya yang dimaksudkan untuk mempelajari dan merekam peristiwa tersebut. Keingintahuannya bahkan mengalir keluar dari tubuhnya saat dia kehilangan minat dalam pertempuran. Dia tidak percaya bahwa iblis surgawi bisa menciptakan sesuatu seperti itu tanpa pengetahuan tentang formasi dan prasasti. Apa itu? Noah bertanya sambil berteleportasi di samping Raja Elbas. Alexander juga tiba di sebelah ahli tersebut dan menunggu dia menjelaskan sifat situasinya. Sulit untuk memicu reaksi intens seperti itu di dalam dirinya, jadi rasa penasarannya telah membuatnya mendekati satu-satunya kultivator yang bisa mengetahui sesuatu tentang kekuatan iblis ilahi. Nuh ada di sana karena alasan yang sama. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada dua orang kejam sepertimu, ungkap Raja Elbas sambil menunjuk ke arah formasi di depan telapak tangan iblis-iblis yang terangkat. Dia mencoba membalikkan hukum. Apa artinya itu? Alexander bertanya. Siapa yang menantangnya melakukan itu? Nuh bertanya, tetapi Raja Elbas menggelengkan kepalanya setelah menghela nafas tak berdaya karena pertanyaan Alexander. Apakah dia membaik? Noah bertanya-tanya sambil memusatkan pandangannya pada formasi biru di kejauhan. Angin kencang muncul dari badai yang mengelilingi zona mati dan terbang menuju raksasa itu. Hukum kacau berubah menjadi sambaran petir yang memulihkan bagian tubuhnya yang rusak dan menjadikannya utuh kembali. Tetap saja, makhluk itu tidak berhenti bergerak meski dalam kondisi rusak. Lengannya yang besar terangkat menunjuk ke arah Kera Kesier di kejauhan, tapi wajahnya menoleh ke arah iblis surgawi ketika mendengar suara senandung. Raksasa itu tampak membeku ketika melihat cincin biru itu. Kilatan petir yang menembus tubuhnya bahkan melambat saat melihat itu. Makhluk itu tampak terkejut, tetapi ia segera menggerakkan lengannya ke arah iblis surgawi karena ia mengenalinya sebagai ancaman terbesar. Raksasa itu kehilangan 3/4 tubuhnya setelah serangan itu. Kepala dan bahu kanannya melayang di atas retakan dan berjuang untuk menangkis gaya tarik yang dihasilkan oleh sambungan ke ruang kosong.
Sementara itu, Noah dan Alexander akhirnya mengerti maksud Raja Elbas dengan penjelasannya. Serangan iblis-iblis telah melepaskan energi yang secara langsung bertentangan dengan hukum yang dilaluinya, yang menyebabkan kehancuran total sebagian dunia. Kelahiran Pedang Iblis bab 1858 kehendak. Serangan Divine Demon membuat semua orang terdiam. Tekniknya tidak masuk akal, dan bahkan Raja Elbas kesulitan mengikuti teori di baliknya. Cincin tersebut menggambarkan formasi yang melampaui seluruh pengetahuannya tetapi juga menampilkan bagian dari aliran lama. Raja Elbas berhasil mendapatkan gambaran tentang sifat kemampuan hanya karena kesamaan tersebut. Namun kekuatan atau efek sebenarnya dari teknik tersebut telah membuatnya tercengang. Serangan Divine Demon tidak kuat. Ia bahkan tidak membawa kekuatan penghancur. Namun, ia menampilkan energi yang merupakan kebalikan dari hukum yang dilaluinya, dan dampaknya membuat makna sebenarnya tersebut langsung hilang. Itu adalah pemusnahan yang disebabkan oleh dampak antara energi yang berlawanan, dan semua orang di tempat kejadian dapat memahami reaksi itu. Namun, hanya sedikit yang menyadari betapa sulitnya melakukan hal itu. Hukum tersebut bergerak, dan energi yang mengalir melalui area tersebut membuatnya selalu berubah. Mustahil untuk mengetahui secara pasti makna sebenarnya yang akan menempati satu tempat yang tepat begitu serangan akhirnya tiba. Tetap saja, iblis surgawi tidak sendirian. Dia memiliki dunia yang membantunya. Dia tidak membutuhkan formasi, pengetahuan, dan pemahaman ketika energi di langit memungkinkan dia mencapai keajaiban. Para ahli di bidang tersebut kembali ke dunia nyata ketika cincin itu mulai runtuh. Ekspresi kecewa muncul di wajah iblis ilahi ketika dia menyadari bahwa tekniknya akan hilang dalam hitungan detik. Bahkan pemahaman samar yang didapat saat membangun formasi mulai lenyap dari pikirannya saat dunia berhenti membantunya. Raja Elbas menarik kembali sensornya dan berbalik ke arah raksasa yang cacat dan berderak itu. Alexander menirunya, dan keduanya mengamati bagaimana badai mulai mengirimkan hukum kacau terhadap makhluk itu. Noah tidak langsung fokus pada raksasa itu. Matanya tertuju pada iblis surgawi karena ekspresinya terasa hilang. Itu tidak cocok dengan wajahnya yang biasanya tegas dan tidak peduli. Nuh dapat melihat sedikit kebingungan dan pergumulan di sana. Jelas bahwa iblis ilahi sedang mengalami sesuatu. Tidak ada yang terlalu jelas, tapi Nuh tidak luput dari perhatiannya. Sang ahli hampir tampak tidak mau melepaskan kemampuannya. Dia ingin menyimpan teknik yang dihasilkan oleh prasasti itu dalam pikirannya. Apakah dia mengambil langkah menuju peringkat ke-9? Noah bertanya-tanya, tapi suara retakan di area itu tiba-tiba semakin kuat dan memaksanya untuk fokus pada raksasa itu. Hukum yang kacau mengabaikan pembukaan besar-besaran di dunia ini dan mengirimkan seluruh energinya kepada raksasa itu untuk membangun kembali tubuhnya. Makhluk itu secara bertahap memperoleh kekuatan yang cukup untuk menghindari gaya tarikan retakan tersebut. Namun Sword Sein melakukan yang terbaik untuk memperlambat proses tersebut. Alexander dan Raja Elbas dengan cepat tiba untuk membantu Sword Sein. Ketiga ahli tersebut mulai menyerang raksasa tersebut dengan kemampuan yang kuat, namun usaha mereka terasa sia-sia karena badai terus menyembuhkannya. Mengirim makhluk itu ke kehampaan juga tampaknya mustahil karena ia hanya memutuskan sambaran petir yang tidak dapat ditariknya keluar dari gaya tariknya. Apakah kamu baik-baik saja? Noah bertanya setelah berteleportasi di sebelah Divine Demon. Rasanya seperti terbangun dari mimpi, jawab iblis surgawi sambil memeriksa tangan yang menciptakan cincin itu. Beberapa tantangan akan datang kembali. Mereka tidak pernah meninggalkanmu, jelas Noah. Kamu telah membuktikannya 2 kali. Akankah peringkat ke-9 memberiku akses ke semua yang aku ciptakan dengan bantuan dunia? Divine Demon bertanya-tanya tanpa menunggu jawaban sebenarnya. Perjalanan kultivasi bersifat menyendiri dan pribadi. Jawaban Nuh mungkin tidak akan berhasil untuk iblis surgawi, dan hal yang sama berlaku untuk setiap penggarap atau keberadaan yang mencoba untuk meningkatkan hukum mereka. Iblis surgawi harus menemukan jawabannya sendiri. Nuh takut akan gagasan iblis ilahi yang mendapatkan akses ke segala sesuatu yang dunia izinkan untuk dia ciptakan di masa lalu. Dia jelas akan bahagia untuk temannya, tapi itu juga memberinya gambaran samar tentang apa yang harus dia capai untuk mencapai puncak. Spesies dan hukumnya mungkin menjadikannya eksistensi dengan potensi tertinggi di seluruh dunia. Teman-temannya adalah monster yang bisa mengimbanginya, tapi dia selalu tahu bahwa dia akan melampaui mereka. Memikirkan tentang iblis surgawi yang mencapai kendali sempurna atas kemampuannya memberi Nuh gambaran tentang apa yang harus dia lewati untuk mencapai puncak. Masalahnya tiba-tiba tampak sangat sulit, tetapi segalanya menjadi lebih buruk ketika dia memikirkan persyaratan dari pusat kekuasaannya. Mendapatkan kekuasaan bukanlah masalah bagi Nuh. Keberadaannya biasanya membuatnya berjalan di jalan yang menuju ke puncak. Masalahnya adalah biaya perjalanan. Dia sudah bisa memakan materi peringkat 9 tanpa merasa terlalu gembira tentang hal itu, dan persyaratan itu hanya akan bertambah buruk seiring kemajuannya. Apakah dunia ini memiliki cukup energi untuk membuatku melampaui langit dan bumi? Noah bertanya-tanya saat dia memeriksa medan perang.
Ketiga ahli itu perlahan-lahan kehilangan arah saat badai terus menyembuhkan raksasa itu. Kesengsaraan pada dasarnya memiliki bahan bakar yang tidak terbatas dengan semua hukum kacau di lingkungan. Menghancurkan sambaran petir tidak akan menghentikannya. Noah menghela nafas tak berdaya sebelum melangkah maju. Sosoknya menghilang saat iblis ilahi mengangkat tangannya untuk mengumpulkan energi biru lagi. Dunia gelap tiba-tiba meluas di sekitar raksasa penyembuh. Materi gelap menyelimuti ketiga ahli tersebut, dan sebagian darinya bahkan jatuh ke celah di dekatnya. Mari kita hancurkan sekali saja, Noah mengumumkan saat ambisinya menyebar ke teman-temannya dan meningkatkan mereka. Aku akan menangani sisanya. Mendengkur, Malam, Duanlong, dan parasit keluar dari ruang terpisah saat Alexander, Pedang Suci, dan Raja Elbas mempersiapkan kemampuan terbaik mereka. Divine Demon segera memasuki dunia gelap dengan energinya yang terkumpul dan melakukan hal yang sama. Noah mengangkat pedangnya, dan semua orang di dunia gelap melepaskan serangan mereka begitu senjatanya turun untuk membuat tebasan besar-besaran. Raksasa yang bergerak itu dapat dengan mudah menahan beberapa dari mereka, tetapi ia bahkan tidak dapat mencoba menghentikan gelombang kemampuan yang jatuh ke tubuhnya. Raksasa itu meledak menjadi hujan bunga api yang menghancurkan dunia gelap selama penerbangan mereka. Banyak dari mereka bahkan terjatuh ke dalam kehampaan, namun badai segera menggunakan kerusakan dalam teknik Nuh untuk mengirimkan hukum yang kacau dan mulai membangun kembali masa kesengsaraan. Namun, sifat dunia gelap tiba-tiba berubah. Materi gelapnya menjadi lebih terang dan memperoleh beberapa sifat halus sebelum menyerang keinginan tak kasat mata yang mendorong kesengsaraan. Noah merasa terpaksa menutup matanya untuk menjalani proses tersebut. Dia telah mengubah dunia gelap menjadi perpanjangan pikirannya dan memberikan materi gelap kemampuan yang sama dengan energi mentalnya. Teknik tersebut sekarang dapat melahap sebagian dari keinginan langit dan bumi yang terus membangun kembali raksasa tersebut dan mengakhiri perjuangan itu. Dunia seolah menjerit kesakitan saat materi gelap menyatu menuju beberapa percikan api yang berhasil berkumpul. Mereka membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar energi yang lebih tinggi yang terbang ke arah mereka. Tetapi Nuh hanya membutuhkan sebagian kecil darinya untuk menyentuh keinginannya. Kehendak itu menyusut ketika bongkahan kecil materi gelap yang berhasil melewati badai menggigitnya. Tekanan yang sangat besar bahkan menyebar ke dalam pikiran Nuh dan memaksa dinding mentalnya meluas. Tetap saja, sebuah sosok juga muncul di benaknya saat proses itu berlanjut. Raksasa yang bergerak itu muncul kembali di dalam lautan kesadarannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1859 mengolok-olok. Suara berderak keras yang dikeluarkan raksasa di dalam benak Noah mengancam akan membuat segalanya berguncang. Namun, lautan energi mental yang padat dan tembok mental yang kokoh masih berada di bawah pengaruh asing tersebut. Sosok halus Nuh membuka matanya dan mendekati makhluk kuat itu. Bagian dalam pikirannya biasanya gelap dan hanya memiliki cahaya merah dari teknik deduksi iblis sebagai sumber cahaya. Tetap saja, warna putih pekat telah muncul setelah raksasa itu muncul di atas lautan mental. Nuh sudah berhenti melindungi lautan mentalnya selama ribuan tahun. Pikirannya telah menahan cahaya langit dan bumi selama bertahun-tahun, dan dia bahkan menahan diri untuk tidak memakan wasiat dengan energi mentalnya. Dinding mentalnya telah mencapai tingkat kekokohan yang luar biasa, dan dinding tersebut bisa tetap diam saat tekanan asing menimpanya. Mati dengan tenang, kata Noah dengan suara tidak peduli. Raksasa itu hanya memiliki wasiat sederhana. Kekuatan sebelumnya berasal dari jumlah energi yang terkumpul dalam strukturnya, namun langit dan bumi tidak perlu mengerahkan banyak upaya dalam aspek mental. Lagi pula, sistem tersebut telah memprogram kesengsaraan dalam kodenya. Para penguasa hanya perlu memicu hukumannya, dan dunia akan melakukan sisanya. Makhluk itu hanya membawa keputusan langit dan bumi untuk mengaktifkan kesengsaraan. Surat wasiatnya murni dan berat, tetapi tidak membuat Nuh takut sama sekali. Dia merasa percaya diri bisa mengalahkannya dalam beberapa gelombang serangan. Surat wasiat tersebut tampaknya mencapai kesimpulan yang sama karena suara berderak yang dikeluarkan oleh sosoknya melunak dan berhenti mencoba untuk membebaskan diri dari penjara halus itu. Energi mental Nuh yang padat bisa mulai menutupi kakinya untuk melahapnya, dan dia memeriksa prosesnya. Raksasa yang berderak itu mengarahkan wajahnya yang tidak berbentuk ke arah Noah dan membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar darinya. Dia bahkan tidak yakin makhluk itu bisa berbicara. Earth biasanya yang bicara. Apakah kera kesiar menyembunyikan sesuatu yang penting? Noah bertanya sambil mengamati pergerakan mulut makhluk itu. Tidak ada reaksi nyata yang muncul pada makhluk itu, tetapi Nuh tidak membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Jarang sekali dia memiliki akses terhadap sesuatu yang bisa memberinya wawasan tentang langit dan bumi. Kesengsaraan itu tidak banyak pengaruhnya, tapi masih ada hubungannya dengan sistem penguasa. Itu mengungkapkan perasaan dan niat mereka. Kamu telah mencoba menyerang kera bahkan setelah kami menghalangimu, ejek Noah. Apakah kamu takut karena mereka bisa mengakses langitmu? Sudut mulut sosok yang bergerak itu terangkat ke atas untuk menunjukkan senyuman jahat.
Jelas bahwa mereka tidak ingin mengungkapkan apapun. Cahaya merah di dalam pikiran Nuh memperkuat dan menekan pancaran cahaya putih. Bahkan matanya yang halus mulai mengeluarkan lingkaran cahaya merah. Dia telah mengaktifkan teknik deduksi iblis, tetapi pemikiran yang dihasilkannya tidak melibatkan struktur raksasa itu. Dia ingin menemukan cara melewati poker face-nya. Itu bukan kekuatan mereka, kan? Nuh tertawa ketika pemahaman tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu pasti benci langit itu. Itu bukti kegagalanmu. Raksasa itu terus tersenyum, tetapi Noah melihat kilatan petir halus yang melintasi sosoknya. Dia telah menyentuh topik yang sensitif, dan dia tidak ragu untuk membicarakannya lebih lanjut. Bisa dimengerti, tahu? Nuh terus tertawa. Sekelompok binatang ajaib hampir mengalahkan langit dan bumi yang agung. Kamu bahkan tidak langsung menang setelah mengubah keberadaanmu. Pantas saja kamu belum mencapai peringkat ke-10. Menurutku kamu belum siap. Kilatan petir berkedip-kedip setiap kali Nuh melontarkan komentar tajam. Ritme mereka bahkan berubah di beberapa titik. Dia sudah mencapai tujuan, tapi dia tidak tahu bagaimana proses itu bisa membantunya, tapi membuat langit dan bumi marah kedengarannya sudah cukup. Bagaimana kamu bisa kalah dari makhluk-makhluk itu? Nuh terang-terangan mengejek langit dan bumi. Kamu tidak hanya gagal memprediksi kedatangan mereka. Kamu juga harus menyerah pada hukum yang sama yang membuatmu menaklukkan dunia. Cukup timpang kalau dipikir-pikir. Suara berderak hampir hilang saat Nuh mencemooh. Sebaliknya, lingkaran cahaya merah semakin kuat ketika pikiran-pikiran kekerasan memenuhi pikirannya. Sinar merah juga merembes keluar dari lautan mental hitam saat proses berlanjut. Seberapa yakin kamu bahwa jalanmu saat ini benar kali ini? Nuh bertanya. Bentuk barumu mungkin berhasil melawan binatang ajaib tetapi gagal di jalur budidaya. Kamu mungkin telah mengubah dirimu menjadi musuh terbaik makhluk-makhluk itu dengan mengorbankan potensimu. Nuh mencoba mendapatkan sesuatu dari interaksi itu, tetapi dia harus mengakui bahwa mengejek langit dan bumi terasa menyenangkan ketika dia bisa mempelajari reaksi mereka. Sebagian besar eksistensi di dunia memandang penguasa sebagai monster yang tidak bisa dijangkau, tapi dia tahu sifat asli mereka. Mereka tidak lebih dari makhluk hidup yang berhasil mendekati peringkat ke-10 sebelum orang lain. Jadi, Noah akhirnya mengumumkan sambil berhenti tertawa. Ada apa? Apa yang dilakukan kera kesier hingga membuatmu begitu marah? Tidak mungkin hanya langit lama, kecuali kamu benar-benar membenci dirimu yang sebelumnya. Bersenang-senanglah selagi bisa, semut, kata-kata kasar dan tidak jelas tiba-tiba keluar dari sosok yang berderak itu. Berkembang, bermain, dan merasa kuat, tapi ingatlah bahwa langit akan selalu berada di atasmu. Kata-kata raksasa itu terdengar seperti guntur. Mereka tidak memiliki suara yang tepat di belakangnya, tetapi Nuh tetap memahami maksudnya. Seolah-olah surga sedang berbicara dalam bahasa universal. Aku sedang bermain di tanganmu, jawab Noah. Aku tidak menyangkalnya. Tapi lucu melihat betapa tidak berdayanya kamu menghadapi semua pemberontakmu. Apa gunanya mengendalikan dunia jika kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan semutnya? Dunia membutuhkan semut, guntur keluar dari mulut makhluk itu. Kamu akan mengerti kapan kamu menjadi diriku. Kamu tidak akan mendapatkan hukumku, Noah tertawa. Kamu bahkan tidak berhasil untuk tetap diam di depan beberapa orang yang mengejek. Kata-katamu telah memaksa secuil kekuatan kami untuk berbicara, jawab surga melalui gemuruhnya, tetapi kamu tidak pernah mempengaruhiku. Bersenang-senanglah bermain di tangan kami. Nikmati dirimu selagi kamu masih bisa. Sosok itu mengangkat tangannya ke arah dadanya pada saat itu, dan genggamannya semakin erat. Nuh melihat surat wasiat itu hancur menjadi gelombang percikan halus yang menyebar ke seluruh pikirannya. Percikan itu menyatu dengan energi mentalnya dan mengirimkan kekuatannya kepada Nuh pada saat yang bersamaan. Lingkungan mentalnya tiba-tiba mengalami pembesaran yang menimbulkan rasa sakit yang tajam, dan dia harus berjongkok di dunia nyata untuk menanggungnya. Mereka selalu punya kesempatan untuk bunuh diri, kutuk Noah saat rasa sakitnya hilang, tapi tawa samar akhirnya keluar dari mulut aslinya. Langit dan bumi sengaja memutuskan untuk tetap berada di bawah pengaruh kata-katanya. Mereka menguji kekuatannya untuk alasan yang tidak dapat dia pastikan. Nuh dapat mengajukan beberapa hipotesis, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Fokusnya adalah pada satu-satunya penjelasan yang bisa menutupi semua dugaan itu. Mereka tahu aku akan tetap hidup sampai akhir, pikir Noah sambil membuka mata aslinya dan melihat teman-temannya memeriksanya sambil memasang ekspresi bingung. Mereka tahu bahwa aku akan menjadi salah satu lawan terakhir mereka sebelum menembus peringkat ke-10. Kelahiran Pedang Iblis bab 1860 tutup. Apakah ini sudah berakhir? Nuh bertanya ketika dia melihat teman-temannya memeriksanya. Badai mulai surut. Alexander mengumumkan sambil menunjuk pada gelombang hukum kacau yang menyatu menuju celah besar dan memulihkan struktur ruang angkasa. Apakah kamu berbicara dengan langit dan bumi? Raja Elbas bertanya sambil menajamkan matanya. Bukan rahasia lagi bahwa energi mental Nuh dapat melahap keinginan, dan sifat terkini dari dunia gelap telah menunjukkan ciri-ciri tersebut kepada semua orang.
Satu-satunya alasan di balik tawa terakhirnya adalah percakapan mental bahwa Raja Elbas dengan cepat terhubung ke langit dan bumi. Mereka tidak banyak bicara, Noah menyimpulkan. Kebanyakan akulah yang menghina mereka. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik? Raja Elbas melanjutkan pertanyaannya. Tidak, jawab Noah sebelum mengoreksi dirinya sendiri. Mungkin. 5 ahli itu melirik rekan mereka di dekat kerak kesier. Mereka masih di tengah-tengah negosiasi, tapi binatang ajaib itu tampak sedikit lebih lembut setelah kekalahan raksasa yang berderak itu. Mereka memperhatikan ketiganya sekarang. Langit dan bumi mungkin takut, ungkap Noah setelah memastikan bahwa mereka punya waktu untuk berbicara. Bahkan iblis ilahi pun akan takut di depan terobosan ke peringkat ke-10, komentar Alexander. Ketakutan adalah bagian dari jalan, tambah Sword Sein. Dewa tidak kebal terhadap perasaan itu. Sebenarnya, perasaan itu lebih kuat bagi mereka, bagi kita. Bayangkan bekerja sepanjang hidup Anda untuk mencapai puncak pesawat Anda dan menaklukkannya, jelas Noah. Sekarang bayangkan kekalahan melawan dampak alami dari tindakan Anda dan mengubah undang-undang Anda hanya untuk melawan serangan balik. Keempat temannya dapat dengan cepat memahami arah pembicaraan. Wawasan Nuh sebenarnya terasa menakutkan untuk dipertimbangkan, tetapi wawasan tersebut berdiri di atas landasan yang baik pada saat itu. Bahkan Raja Elbas tidak bisa sepenuhnya membantahnya. Bagaimana jika mereka tersesat dalam upaya putus asa untuk mengalahkan binatang ajaib? Nuh bertanya. Bagaimana jika upaya mereka berikutnya untuk mencapai peringkat ke-10 gagal? Raja Elbas bertanya-tanya. Bagaimana jika mengalahkan binatang ajaib hanya mengubah mereka menjadi dunia tanpa memberikan kekuatan tambahan? Alexander mengikuti alasan itu. Mereka telah menghancurkan tingkatan yang lebih tinggi, tambah Sword Sein. Apakah ada yang tahu berapa lama waktu yang kita punya? Jangan lihat aku, desah Raja Elbas sambil melirik iblis-iblis. Ini adalah barang untuk makhluk kasar yang ajaib itu. Keberadaanku terasa terlalu tidak stabil sekarang, Divine Demon mengakui sambil melihat tangan yang menciptakan cincin itu. Mencoba memeriksa langit dan bumi sekarang terasa terlalu berbahaya. Gelombang kejutan menyebar di dalam diri para ahli di sekitar iblis surgawi. Hanya Noah yang berhasil tetap tenang di hadapan keseriusan temannya. Sangatlah tidak biasa bagi sang ahli untuk menjawab dengan benar dan tanpa kelupaannya. Kita harus cepat dan melangkah ke peringkat ke-9, kata Noah sebelum pertanyaan lain datang ke sang ahli. Kita tidak bisa terus berjuang seperti ini lagi. Aku dekat, ungkap Alexander. Menyelesaikan pusat kekuasaan halus bukanlah sebuah masalah. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Aku akan sampai di sana dengan lancar, Sword Sein mengumumkan. Padahal, menurutku aku perlu memotong sesuatu yang penting terlebih dahulu. Iblis surgawi telah menyatakan posisinya, jadi ketiga ahli itu berpaling ke arah Raja Elbas dan Nuh. Tetap saja, keduanya hanya bisa menunjukkan ekspresi rumit pada tatapan itu. Kami memiliki beberapa masalah, Raja Elbas mencoba menjelaskan singkat. Lebih dari beberapa, desah Noah, tetapi saya tidak melihat kita gagal mencapai peringkat ke-9. Satu-satunya masalah tampaknya adalah waktu kita. Saat ketika langit dan bumi mengalahkan binatang ajaib dan mengambil kendali penuh atas dunia akan menandai berakhirnya permainan. Tidak masalah jika penguasa berhasil menembus peringkat ke-10 pada saat itu. Segala sesuatu dan semua orang di langit akan mati. Langit dan bumi akan menghilangkan setiap keberadaan yang tidak diinginkan jika mereka berhasil mencapai peringkat ke-10. Di sisi lain, langit putih mungkin akan runtuh jika para penguasa gagal melakukan terobosan lagi, dan tidak ada yang bisa bertahan dari peristiwa tersebut. Nuh dan yang lainnya mungkin menggunakan kemampuan khusus untuk menghindari malapetaka, tetapi mereka masih mendapati diri mereka berada dalam kehampaan setelah itu. Yang hanya dapat menyebabkan kematian. Prioritas kita adalah menjaga sebanyak mungkin musuh langit dan bumi tetap hidup, simpul Nuh setelah alasannya. Itu akan memperlambat kemajuan mereka dan memberi kita lebih banyak waktu. Bagaimana kalau itu tidak cukup? Alexander bertanya. Kami membuat bencana untuk membuat penguasa membuang-buang energi, dengus Noah. Kalau begitu, kita akan mencari hal lain yang bisa memperlambat mereka. Saya tidak peduli jika saya harus mengorbankan semua yang saya punya untuk mendapatkan beberapa detik. Saya akan bertarung selama saya masih hidup. Tentu saja, Raja Elbas tertawa. Pilihan apa lagi yang kita punya? Kekacauan demi kekacauan hanya untuk membuat para penguasa membuang-buang energi, Sword Sein menyeringai. Aku suka gagasan itu. Bagaimanapun, kita harus menghancurkan langit pada suatu saat, Noah mengangkat bahunya. Masalahnya adalah kemampuan hidup di dalam kehampaan. Kita tidak bisa berbuat banyak bahkan setelah pengetahuan terkumpul selama misi kita sebelumnya. Tempat itu terlalu luas sehingga metode kita tidak bisa bekerja. Dan mereka bahkan punya anjing penjaga, Raja Elbas tertawa. Harus kuakui, teknik itu menarik. Kita harus menemukan cara untuk menangkap monster itu. Aku juga memikirkan hal itu, ungkap Noah. Aku berencana untuk melepaskan monster itu ke dalam langit dan melepaskannya sekuat tenaga.
tapi sulit untuk membuatnya mengubah target ketika aku tidak tahu bagaimana mereka memilih lawannya. Aku mengerti bahwa dia iri pada mereka yang menentang langit dan bumi, jadi harus ada cara untuk mengeksploitasi kekuatannya. Ia mungkin takut pada langit, saran Raja Elbas. Kalau begitu, kita hanya perlu membuatnya lebih takut pada kita, usul Noah. Kita membutuhkan peringkat ke-9 untuk itu, keluh Raja Elbas. Bukankah itu rencananya sejak awal? Nuh menyeringai. Itu bahkan bukan rencana yang tepat, ejek Raja Elbas. Itu hanya melakukan yang terbaik melawan keberadaan yang lebih kuat dari kita. Bukankah itu yang kita lakukan sepanjang hidup kita? Noah mencibir, dan ketiga ahli itu tidak bisa menahan senyum pada pertanyaan itu. Saya pikir mereka sudah selesai, Raja Elbas tiba-tiba mengumumkan ketika dia melihat ke arah bawah wilayah tersebut. Semua orang menoleh pada saat itu dan memperhatikan bagaimana kera kesiar telah menjatuhkan pertahanan di sekitar mereka. Ruang bahkan telah muncul di atas bagian dimensi perantara yang tidak tertutup. Tampaknya makhluk-makhluk itu telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada para ahli setelah memperbaiki masalah mereka. Noah dan yang lainnya bertukar pandang sebelum turun ke permukaan. Binatang ajaib merasa malu di depan keberadaan yang berhasil menghancurkan hukuman peringkat 9 bahkan jika kekuatan mereka yang sebenarnya tetap berada di peringkat ke-8. Kekhawatiran mereka beralasan, dan kelompok tersebut tidak berani menekan mereka karena alasan tersebut. Bagaimana hasilnya? Noah bertanya dengan suara tenang saat kedua kelompok bersatu kembali. Mereka setuju untuk membawa kami ke dalam kota, jelas Robert. Kita hanya tinggal menunggu atasan mereka. Rupanya ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi mereka tidak mau memberitahu kita lebih banyak. Kalau begitu, kita tunggu, Noah mengumumkan sambil membungkuk sopan ke arah tiga makhluk tingkat bawah.